Salam jumpa dalam seri katekese tentang pedoman katekese. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman katekese tahun 1997. Sebelumnya, Vatikan sudah pernah mengeluarkan pedoman katekese tahun 1971. Dan ada beberapa alasan sehingga dikeluarkanlah pedoman katekese tahun 1997. Alasan yang pertama bahwa terjadi pembaharuan besar-besaran dalam bidang katekese di gereja-gereja partikular atau di keuskupan-keuskupan. Yang kedua, di lain pihak, ada banyak krisis yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan revolusi budaya. Umat yang dulu begitu rajin masuk gereja, tetapi karena pengaruh kemajuan teknologi yang membuat misalnya lalu umat sekarang tidak lagi masuk gereja. Dan ada begitu banyak contoh-contoh lain. Alasan yang ketiga yang melatar belakangi sehingga dikeluarkan pedoman katekese tahun 1997 adalah bahwa selama kurun waktu kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1971 sampai 1997 diterbitkan beberapa dokumen yang berbicara juga tentang katekese. Yang pertama, pada tahun 1975 dikeluarkan dokumen Evangelii Nuntiandi. Kemudian pada tahun 1979 dikeluarkan dokumen katekesi Tridente. Lalu pada tahun 1985 diadakan Sinode para Uskup. Dan pada tahun 1990 keluarlah dokumen Redemptoris Missio. Dan yang terakhir, pada tahun 1992, Roma mengeluarkan buku Katekismus Gereja Katolik sebagai buku acuan utama untuk iman Gereja Katolik. Inilah yang melatar belakangi sehingga dikeluarkan pedoman katekese 1997. Pedoman ini bermaksud pertama, mau menempatkan katekese sebagai pemakluman kabar gembira dalam konteks masa sekarang ini. Maksud yang kedua adalah agar para katekis mengetahui bahwa isi pewartaan yang disampaikan pada saat katekese harus mengacu pada Katekismus Gereja Katolik sebagai buku resmi pedoman iman. Dan yang ketiga, mau memberikan pendasaran teologis doktrinal yang diajarkan oleh magisterium gereja sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen atau hasil-hasil Konsili Vatikan II. Kemudian, pedoman katekese ini strukturnya terdiri atas pertama, ada pendahuluan. Lalu sesudah pendahuluan, dilanjutkan dengan isi yang tertuang dalam 5 bab. Dan pedoman katekese ini ditutup dengan bagian
penutup. Saya mau menjelaskan tentang apa yang dibahas pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini diingatkan lagi tentang apa yang menjadi tugas dari orang-orang yang sudah dibaptis. Bahwa orang-orang yang sudah dibaptis, kita semua yang sudah dibaptis, mendapat tugas untuk mewartakan Injil di dunia dewasa ini. Inilah inti yang dibahas pada bagian pendahuluan. Kemudian pada bagian bab 1 dibahas tentang ciri khas dari katekese. Bahwa katekese adalah bagian dari evangelisasi gereja atau pewartaan gereja. Sedangkan bab 2 membahas tentang pesan Injil. Bahwa para katekis hendaknya menyadari betul bahwa isi pewartaan atau isi katekese tidak lain adalah sabda Tuhan dan tradisi, dan dengan demikian maka Kristus menjadi sentral atau inti pewartaan. Sedangkan pada bagian bab ketiga dibahas tentang unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam pedagogi iman. Lalu pada bab keempat dibahas tentang siapa-siapa saja yang menerima katekese atau kelompok-kelompok mana yang boleh dikata menjadi tempat sasaran kita berkatekese. Dan pada pedoman katekese ini dikatakan bahwa para katekis hendaklah memperhatikan situasi keadaan dari kelompok-kelompok ini. Sebab selama ini yang terjadi bahwa katekese dilaksanakan pada seluruh umat dari anak-anak sampai dewasa. Bahkan sampai oma-oma. Kumpul pada satu tempat lalu mulai katekese. Padahal dalam pedoman katekese ini dikatakan bahwa hendaknya mulai memperhatikan situasi dan kondisi baik usia, profesi, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Itulah yang dibahas pada bab 4. Dan pada bab 5 diuraikan tentang bagaimana pelaksanaan katekese di gereja partikular. Siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan katekese di gereja-gereja partikular. Pedoman katekese tahun 1997 ini ditutup dengan anjuran agar supaya karya-karya katekese masa kini semakin diintensifkan. Dalam pedoman katekese tahun 1997 ini juga secara tegas ditujukan kepada pertama para uskup, konferensi para uskup, dan siapa saja, semua orang yang terlibat dalam katekese. Mengapa uskup menjadi orang pertama untuk pedoman katekese ini? Karena uskuplah sebagai katekis utama di keuskupan. Karena itu para uskup disebutkan sebagai orang-orang yang pertama. Kemudian dalam panduan katekese ini juga diberikan suatu pendekatan baru dalam berkatekese. Yang barunya itu apa? Bahwa dalam pedoman katekese ini dengan bagus dinampakkan atau ditunjukkan bahwa dasar daripada katekese itu pada Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8 yang berbicara tentang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Di sana dikatakan bahwa
penabur itu ketika dia menaburkan benih-benih itu ada yang jatuh pada tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh pada semak belukar, tapi juga ada yang jatuh pada lahan yang bagus. Nah, ini sebenarnya bahasa simbol tentang situasi dan keadaan dari orang-orang, kelompok-kelompok yang menerima katekese sebagaimana dibahas dalam bab 4. Dalam pedoman katekese ini juga ditekankan bahwa para katekis-katekis, Anda dan saya, hendaknya menyadari betul bahwa katekese adalah sekolah iman. Selanjutnya, dalam pedoman katekese ini dikatakan bahwa tujuan utama katekese adalah membuat umat beriman mampu berkontak dan bersatu dengan mesra dengan Yesus sebagai sentral. Jadi kalau kita mau mengukur tentang keberhasilan katekese kita adalah kita hanya melihat apakah umat-umat yang mendengarkan, yang menerima katekese kita, sesudah itu mereka punya kehidupan, mampu bersatu, berkontak erat dengan Yesus atau tidak. Inilah salah satu boleh dikata cara menilai keberhasilan katekese kita. Dan yang terakhir dalam pedoman katekese tahun 1997 ini ditegaskan lagi tentang tugas fundamental katekese. Ini mungkin penting sekali untuk kita-kita para katekis-katekis. Apa yang menjadi tugas fundamental dari katekese? Di dalam pedoman katekese ini dikatakan bahwa tugas fundamental itu yang pertama, bahwa katekese harus mampu meningkatkan pengetahuan iman. Yang kedua, bahwa tugas fundamental katekese adalah pendidikan liturgi. Kita harus memberikan, jangan pernah jemu-jemu, memberikan pendidikan tentang liturgi. Di paroki-paroki, hendaknya juga ada program-program untuk pendidikan liturgi. Yang ketiga adalah pembinaan moral seluruh umat. Dan yang keempat, tugas fundamental yang keempat adalah mengajar umat untuk berdoa. Apakah umat tidak tahu berdoa? Tidak. Umat di rumah terbiasa berdoa. Dan tugas kita adalah terus-menerus membimbing umat supaya makin dekat dengan doa dan bahkan menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan. Dalam pedoman katekese ini juga ditegaskan tentang tugas fundamental katekese adalah memberikan pendidikan ekumenis. Apalagi dalam konteks negara Indonesia yang sungguh-sungguh sangat banyak agama, suku, maka pentinglah kita mengajarkan, memberikan pemahaman kepada umat sekalian untuk pendidikan ekumenis. Dan yang terakhir, yang juga sangat besar dan sangat penting bagi kita sekalian, bahwa pedoman ini juga menganjurkan supaya kepada umat sekalian diajarkan atau diharapkan memiliki suatu kemampuan untuk bermisi. Atau dalam pedoman katekese ini dikatakan pendidikan misioner. Kita mulai bermisi mulai dari lingkungan, keluarga kita, dan seterusnya. Inilah yang boleh disampaikan pada pedoman katekese tahun 1997 ini. Mudah-mudahan ini juga meskipun sudah lewat, sudah ada pedoman katekese terbaru, tapi ini tetap aktual untuk menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Terima kasih.